Oke, shalom adik-adik semua. Apa kabar yang ada di rumah? Kakak percaya semuanya sehat-sehat ya adik-adik ya. Nah, pada hari ini kita akan mulai ibadah kita. Namun sebelumnya kakak undang semuanya untuk lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami ada di sorga, kami bersyukur buat kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Pada hari ini Tuhan, kami akan memulai ibadah sekolah minggu kami. Biarlah Engkau yang menyertai ibadah kami Tuhan. Dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan, kami yakin percaya pemeliharaanmu yang sempurna dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu Bapak. Engkau berkati adik-adik kami yang mengikuti ibadah online pada hari ini Tuhan. Kau berikan kekuatan, kesehatan kepada mereka Bapak. Terima kasih Tuhan, hanya dalam Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita mau angkat pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Kita mau datang kepada Tuhan, kita mau mengatakan, Bapa Engkau sungguh baik. Maka minta adik-adik semuanya untuk datang kepada Tuhan dari kesungguhan hati kita. Karena kita mau menghadap Tuhan, kita mau menyanyi buat Tuhan. Mari kita sama-sama katakan, Bapa Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Katakan sekali lagi, Bapa, ku berterima kasih. Bapa, ku berterima kasih. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Katakan, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Kita bakal puji dari awal dengan katakan, Bapa Engkau sungguh baik. Dengan hati sungguh-sungguh datang kepada Tuhan adik-adik. Kami minta kita menaikkan pujian ini dengan kesungguhan hati kita, karena kita mau menyanyi buat Tuhan. Bapa, Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapakku berterima kasih. Bapa, ku berterima kasih. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Katakan, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau
besar setiamu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Terima kasih Bapa, terima kasih buat kebaikan dalam kehidupan kami. Pada hari ini kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan, bila Engkau yang menyertai Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Baiklah adik-adik, pada hari ini kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kakak undang semua itu bangkit berdiri, kita mau menari bagi nama Tuhan. Kita mau akan pujian sukacita kita yang mengatakan, oh sukacitaku. Sukacitaku param pam pam sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku param pam pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh, padanya ku berserah. Padanya ku berserah, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berharap, padanya ku berharap, Engkau sumber kehidupanku. Puji sekali lagi, katakan, oh sukacita. Oh sukacitaku param pam pam sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku param pam pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh, padanya ku berserah. Padanya ku berserah, Engkau sumber kehidupanku. Padanya ku berharap, padanya ku berharap, Engkau sumber kehidupanku. yeay. Adik-adik di rumah masih bersuka cita? Pada hari ini kita mau mengangkat pujian sukacita kita sekali lagi, mengatakan kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, katakan sekali lagi, kasih Yesus. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Katakan lebih indah, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah,
lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, oh Yesusku, oh Yesusku, oh Yesusku, oh Yesusku, yeah. Kakak persilakan untuk adik-adik duduk kembali. Baiklah, kita akan mendengarkan kesaksian dari teman-teman kita. Nah, ruang kesaksian dipersilakan. Oke, kita sudah mendengarkan kesaksian dari teman-teman kita. Sungguh luar biasa ya. Biarlah Tuhan Yesus yang memberkati dalam kehidupan mereka. Nah, selanjutnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mengangkat pujian yang mengatakan, firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Kita angkat pujian ini, katakan firman Tuhan. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong pada, katakan sekali lagi firman Tuhan. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku.
Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kebaikan-Mu. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau yang berkati adik-adik kami Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom adik-adik yang ada di rumah. Hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan bersama dengan Kak Winda. Tapi sebelumnya kita mau bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan berikan kami kesempatan untuk kami dapat mendengar firman Tuhan. Ya Tuhan, kami rindu firman-Mu dapat kami mengerti, kami simpan dalam hati kami, dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengar firman Tuhan. Haleluya, amin. Nah, adik-adik di rumah, apa kabar hari ini? Kak Winda harap adik-adik tetap semangat, tetap antusias, tetap sukacita, dan selalu sehat dalam lindungan Tuhan. Iya, nah hari ini Kak Winda mau cerita firman Tuhan. Adik-adik di rumah boleh duduk dengan tenang, perhatikan Kak Winda, agar firman yang Kak Winda sampaikan dapat dimengerti dan dapat dilakukan. Ya, nah Kak Winda mau ceritain satu kisah. Nanti dari kisah ini kita bisa belajar beberapa poin penting firman Tuhan yang mau disampaikan hari ini. Ya, jadi adik-adik, pada suatu waktu di sebuah hutan, seperti yang adik-adik tahu, kalau di hutan pasti banyak sekali binatang. Ada binatang buas, ya, ada binatang yang tidak buas atau yang jinak. Terus ada apa lagi? Ada binatang yang bisa terbang, ada binatang yang besar, dan ada binatang yang kecil. Ya, nah pada waktu itu di hutan tersebut terjadi angin yang sangat kencang, terjadi badai. Angin meniup hutan itu sangat kencang, sampai pohon-pohon pada tumbang, pohon-pohon bergoyang dan tumbang. Para hewan yang ada di hutan sangat ketakutan. Mereka ketakutan, mereka bersembunyi mencari perlindungan. Ya, terus angin terus datang. Hutan itu dilanda badai yang sangat kencang. Esok harinya, setelah angin kencang berhenti melanda hutan itu, esok harinya dari tanah keluar hewan kecil. Ya, dari tanah keluar hewan yang kecil. Hewannya keluar mengintip keadaan sekitar. Dia melihat ke kiri dan ke kanan. Ini hewannya. Hewan apa namanya? Semut. Semut melihat ke kiri dan ke kanan untuk memastikan bahwa angin telah berhenti. Dia melihat ke kiri dan ke kanan. Untungnya aku bisa bersembunyi. Jadi aku tidak terkena angin kencang, kata semut. Kemudian semut menengok ke atas. Di atas dia melihat ada kepompong yang sedang menggantung di ranting pohon. Kepompongnya hampir jatuh karena pohon tempat dia bergantung tertiup angin. Jadi ranting pohonnya hampir jatuh. Dan si kepompong tetap bergantung pada pohon itu. Terus semut melihat kepompong. Dia tertawa. Hahaha, kepompong. Kasihan sekali kamu. Sudah tubuhmu tidak bagus, jelek, tidak menarik. Terus karena ada angin kencang, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Kamu hanya bisa menggantung, tak berdaya. Coba lihat aku. Aku bisa bersembunyi waktu angin kencang datang. Tidak seperti kamu, kepompong. Hahaha. Rasakan itu, kepompong.
Si semut terus mengejek kepompong karena kepompong tidak bisa berbuat apa-apa. Dia hanya bisa menggantung di pohon, menunggu sampai angin kencang berhenti. Setelah semut mengejek-ngejek si kepompong dan membuat hati si kepompong sedih sekali, si semut pergi meninggalkan kepompong. Dan adik-adik tahu, setelah lama kejadian angin kencang itu selesai, ada suatu hari semut sedang berjalan-jalan. Ternyata semut terjebak, kakinya tidak bisa bergerak. Tahukah adik-adik bahwa semut tidak sengaja memijak lumpur? Dia mencoba menggerakkan kakinya, ternyata kakinya tidak bisa bergerak. Malah semut semakin tenggelam terhisap lumpur. Dia minta tolong, siapapun yang ada di sini tolong aku. Tapi apa yang terjadi? Tiba-tiba seekor kupu-kupu terbang mendekati semut. Kupu-kupu yang sangat indah datang mendekati semut. Terus semut bilang, kupu-kupu, tolong aku, tolong angkat aku dari lumpur ini. Aku hampir saja mati. Lalu kupu-kupu berkata, hai semut, kamu tidak mengingat aku. Ini aku kepompong yang dulu kamu pernah ejek. Yang dulu kamu pernah hina bahwa aku sangat jelek dan tidak berdaya. Sekarang aku sudah bertumbuh menjadi kupu-kupu yang bisa terbang kemanapun aku mau. Terus semut bilang, kupu-kupu, aku minta maaf kalau dulu aku pernah mengejek kamu, tolong selamatkan aku. Terus kupu-kupu ternyata melupakan semua kesalahan si kepompong. Si semut masuk ke lidah. Dia melupakan kesalahan si semut dan dia berkata kepada semut, ya sudah semut, aku sudah mengampunimu, aku sudah memaafkanmu. Aku tidak mengingat-ingat lagi apa yang telah kau lakukan padaku. Terus kupu-kupu bilang, semut bilang, aku sungguh menyesal kupu-kupu, maafkan aku. Bolehkah kau menolong aku? Terus kupu-kupu bilang, tentu saja semut, mari ulurkan tanganmu. Si kupu-kupu berupaya menolong semut dan akhirnya semut bisa keluar dari jebakan lumpur. Dan setelah kejadian itu si kupu-kupu memaafkan semut, menolong semut, dan mereka akhirnya berteman baik, menjadi sahabat karib di hutan itu dan tidak pernah lagi saling mengejek. Nah adik-adik, apa yang mau Kak Winda sampaikan dari cerita ini? Kak Winda mau menyampaikan ada 4 hal yang perlu kita pelajari dari cerita ini. Yang pertama, dari cerita ini kita belajar bahwa kita tidak boleh mengejek sesama kita. Seperti sikap yang dilakukan oleh semut tadi mengejek kepompong, kita tidak boleh menghina, mengejek, atau merendahkan orang lain. Ya, kata-kata yang keluar dari mulut kita harusnya kata-kata yang mengasihi, tidak mencela atau mengejek teman kita atau orang yang lain. Nah, adik-adik boleh buka dalam Alkitab Amsal 11 ayat 12. Amsal pasal 11 ayat yang ke-12. Kita mau sama-sama baca. Amsal 11 ayat 12. Siapa menghina sesamanya tidak berakal budi, tetapi yang pandai berdiam diri. Nah, di Alkitab firman Tuhan mengatakan siapa yang suka mengejek sesamanya dia tidak punya akal. Dia tidak punya akal budi. Ya, itu berarti dia bukan orang yang pintar. Bukan orang yang berhikmat, bukan orang yang berakal. Jadi orang yang suka mengejek sesamanya adalah orang-orang yang tidak memiliki akal pikiran. Itu yang Amsal katakan.
Nah, jadi mulai sekarang semua adik-adik belajar untuk tidak pernah mengejek temannya seperti yang dilakukan semut tadi. Akhirnya semut menyesal telah melakukan hal itu, telah mengucapkan kata-kata yang tidak baik kepada kupu-kupu. Hari ini adik-adik belajar tidak boleh mengejek sesama. Terus apalagi yang kita pelajari? Yang kedua, kita mau belajar untuk mengampuni, ya. Kita belajar untuk saling mengampuni dari cerita ini. Coba adik-adik boleh buka dalam Efesus 4 ayat 31 sampai 32. Kawinda bacakan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaknya kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni sebagai Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Ya, jadi firman Tuhan mau mengajarkan kita dalam kitab Efesus untuk saling mengampuni. Seperti yang dilakukan oleh kupu-kupu. Kupu-kupu tidak mengingat lagi kesalahan si semut. Dia melupakan semua kesalahan semut dan mau mengampuni, memaafkan semut. Begitu juga adik-adik, kalau berantem sama temannya atau temannya ada yang ngejek, tidak boleh membenci, tidak boleh simpan kesalahannya dalam hati. Berdoa, minta tolong pada Tuhan, agar Tuhan memampukan kita untuk memaafkan. Saling memaafkan, tidak membenci, tidak mendendam. Terus yang ketiga yang mau kita pelajari dari cerita ini, ya, kita bisa lihat dalam Mazmur 41 ayat 2, kita mau belajar untuk saling tolong menolong. Kita buka dalam Mazmur 41 ayat yang kedua. Dikatakan, berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka. Jadi, firman Tuhan mengatakan bahwa setiap kita, anak-anak, orang dewasa, harus belajar untuk menolong sesama. Seperti yang dilakukan oleh kupu-kupu. Kupu-kupu menolong semut yang sedang kesusahan terjebak di dalam lumpur. Jadi Tuhan mau juga anak-anak yang Tuhan sayang, yang sedang menonton firman ini, yang sedang mendengar firman ini, untuk menolong temannya yang lemah, yang sedang kesusahan. Menolong semua orang yang kita bisa tolong dengan sebisa kita, ya. Menolong, misalnya temannya tidak bawa pensil, boleh dipinjamkan. Ya, temannya tidak bawa penghapus, boleh dipinjamkan. Temannya lagi sedih, bagaimana cara menolongnya? Hibur, dengarkan ceritanya. Ya, bukan mengejek, tapi kita menolong, mendengarkan ceritanya, meminjamkan dia barang, memberi dia apa yang bisa kita beri, menolong dengan kasih Tuhan, ya. Nah, yang keempat, yang terakhir, apa yang mau kita pelajari dari kisah ini? Yang keempat adalah sahabat dalam kasih Kristus. Adik-adik boleh buka Alkitabnya dalam Amsal 17, ya, Amsal 17 ayat 17 juga. Amsal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Nah, sebagaimana semut dan kupu-kupu, setelah masalah itu, setelah kupu-kupu menolong semut, mereka akhirnya bersahabat karib di dalam hutan, ya. Nah, kisah ini dan firman Tuhan mau mengajak adik-adik untuk bersahabat dengan baik. Kalau ada sahabatnya, harus dikasihi dengan kasih Kristus. Artinya gimana? Jangan berteman ada maunya aja. Aku mau berteman sama yang pintar aja, aku mau berteman sama yang cantik aja, aku mau berteman sama yang kaya aja. Tidak boleh. Semua harus saling berteman.
bersahabat karib dalam Kristus, saling mengasihi. Seorang sahabat selalu menaruh kasih. Nah, itu yang mau dijelaskan dalam firman Tuhan hari ini. 4 yang tadi. Yang pertama, untuk tidak mengejek orang lain. Yang kedua, mengampuni. Yang ketiga, untuk tolong menolong. Dan yang keempat, miliki sahabat karib di dalam Kristus. Kasihi semua sahabat-sahabatnya. Nah, Kak Winda harap adik-adik mengerti firman-Nya, berdoa agar Tuhan tolong untuk kita melakukan keempat hal tadi. Ya, ayo duduk yang rapi, kita mau berdoa, sikap berdoa yang baik. Tuhan, terima kasih kami sudah mendengar firman Tuhan. Hari ini kami belajar bahwa kami harus memperkatakan hal yang baik, mengampuni, mengasihi, menolong sesama kami, teman-teman kami. Tolong kami ya Roh Kudus untuk dapat melakukannya. Terima kasih Tuhan firman-Mu agar dapat kami lakukan. Haleluya. Amin. Ibadah selanjutnya Tuhan memberkati. Shalom teman-teman Abis Sentral Tomang. Senang rasanya Pandu dapat berjumpa kembali dengan teman-teman semua. Pastinya teman-teman semua sehat dan selalu menerapkan protokol kesehatan ya. Baik, sebelum kita mendengarkan beberapa pengumuman, kita dengerin dulu yuk teman-teman kita yang sudah mengirimkan video hafalan ayat Alkitab. Mazmur 46 ayat 2. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung gencang di dalam laut. Mazmur 46 ayat 2. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Mazmur 46 ayat 2. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Terima kasih. Ini 10:24-25. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ibrani 10:24-25. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Terima kasih. Ibrani 10 ayat 24 dan 25. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Terima kasih.
Pandu ucapin terima kasih buat teman-teman yang sudah memberikan persembahannya, baik melalui transfer bank ke rekening Abi Sentral Tomang dan yang memberikannya secara tunai langsung. Kiranya teman-teman dan orang tua teman-teman selalu diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Oke, untuk aktivitas khusus minggu depan, teman-teman ditantang untuk membuat video berdoa atau mendoakan untuk keluarga yang ada di rumah. Minimal 15 detik dan paling lama 30 detik ya. Pandu akan memberikan 10 poin buat teman-teman yang mengirimkan videonya. Baik, sampai di sini dulu pengumuman kita. Selamat berhari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Oke adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman yang sudah didengar boleh menjadi berkat dan boleh bertumbuh dalam kehidupan adik-adik ya. Kakak rindu semuanya kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Kita mau angkat pujian kita yang mengatakan Abi Sentral Tomang. Namun sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang ada di sorga, kami bersyukur buat kebaikan-Mu, di mana kami sudah menyelesaikan ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Itu semua karena kebaikan-Mu dalam kehidupan kami Bapa. Dan sebentar kami akan berpisah Tuhan. Bila Engkau menyertai adik-adik kami yang di rumah, berikan kekuatan kesehatan kepada mereka Tuhan. Dalam pendidikannya Kau juga menyertai Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Bila Engkau menyertai kehidupan kami dan dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Baiklah adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita bakal pujian mengatakan kami Abi Sentral Tomang. Kami Abi Sentral Tomang, kami adalah saksinya Kristus. Dia di ladangnya Tuhan, dengan kasih, dengan iman. Oh ayo, 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 oh. Katakan sekali lagi, kami Abi Sentral. Kami Abi Sentral Tomang, kami adalah saksinya Kristus. Dia di ladangnya Tuhan, dengan kasih, dengan iman. Oh ayo, 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 yeay, beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih adik-adik semua, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. God bless you.